pengertian demokrasi terpimpin. Apa itu demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem politik yang pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada era pemerintahan Presiden Soekarno. Konsep demokrasi terpimpin didasarkan pada ideologi politik Soekarno yang dikenal sebagai Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Dalam demokrasi terpimpin, kekuasaan politik terpusat pada satu pemimpin atau kelompok kecil yang disebut Dwi Tunggal yang terdiri dari presiden dan wakil presiden. Pemimpin atau kelompok tersebut dianggap sebagai orang yang paling memahami kebutuhan dan aspirasi rakyat, dan mereka bertindak sebagai mediator atau penengah antara rakyat dan pemerintah. Demokrasi terpimpin mengklaim menggabungkan nilai-nilai demokrasi dengan nilai-nilai sosialisme dalam prakteknya. Demokrasi terpimpin memberikan kekuasaan yang signifikan kepada pemimpin dan partai politik yang dominan dengan tujuan mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang dianggap penting bagi masyarakat. Apa itu tujuan demokrasi terpimpin? Tujuan demokrasi terpimpin: 1. Nasionalisme. Demokrasi terpimpin mempertahankan dan memperkuat kedaulatan nasional serta kemandirian negara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, dan budaya. 2. Keadilan sosial. Demokrasi terpimpin mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi serta berbagai kelompok dalam masyarakat. Tujuan ini termasuk pengentasan kemiskinan, pemerataan kesempatan, dan akses yang lebih adil terhadap sumber daya dan pelayanan publik. Kesejahteraan rakyat. Demokrasi terpimpin meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan meningkatkan standar hidup, mengurangi pengangguran, menyediakan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Apa itu ciri-ciri demokrasi terpimpin? Berikut ciri demokrasi terpimpin. 1. Kepemimpinan yang dominan. Demokrasi terpimpin menempatkan pemimpin atau kelompok kecil sebagai pusat kekuasaan politik. Pemimpin tersebut memiliki pengaruh dan otoritas yang kuat dalam mengambil keputusan politik dan mengarahkan arah negara. 2. Sentralisasi kekuasaan politik. Dalam demokrasi terpimpin terpusat pada pemimpin atau kelompok kecil yang memimpin. Mereka memiliki kewenangan yang signifikan dalam membuat kebijakan dan mengendalikan proses politik. 3. Pemimpin sebagai mediator. Pemimpin dalam demokrasi terpimpin dianggap sebagai mediator antara rakyat dan pemerintah. Mereka mengklaim memahami kebutuhan dan aspirasi rakyat dan bertindak sebagai penghubung antara rakyat dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Kelebihan demokrasi terpimpin. Kelebihan demokrasi terpimpin: 1. Stabilitas politik. Kekuasaan demokrasi terpimpin yang terpusat pada pemimpin atau kelompok kecil dapat membawa stabilitas politik yang lebih besar karena keputusan dapat diambil dengan cepat dan efisien tanpa perlu melalui proses panjang dan rumit. 2. Pengambilan keputusan efektif dalam demokrasi terpimpin. Pemimpin atau kelompok yang dianggap memahami kebutuhan dan aspirasi rakyat memiliki kekuasaan yang signifikan dalam pengambilan keputusan. Hal ini memungkinkan kebijakan yang cepat dan efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. 3. Fokus pada tujuan sosial dan ekonomi. Demokrasi terpimpin menempatkan penekanan yang kuat pada pencapaian tujuan sosial dan ekonomi yang dianggap penting bagi masyarakat. Hal ini dapat mengarah pada upaya yang lebih besar untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Kekurangan demokrasi terpimpin. Kekurangan demokrasi terpimpin: 1. Kekurangan kebebasan politik. Demokrasi terpimpin dapat membatasi kebebasan politik termasuk kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan berserikat. Kritik terhadap pemerintah sekali tertindas dan oposisi politik dibatasi. 2. Konsentrasi kekuasaan. Dalam demokrasi terpimpin, kekuasaan cenderung terpusat pada pemimpin atau kelompok yang kecuali yang berkuasa. Hal ini dapat menyebabkan konsentrasi kekuatan politik dan ekonomi yang tidak sehat, yang dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. 3. Kurangnya akuntabilitas pemerintah. Dalam demokrasi terpimpin mungkin kurang akuntabel karena
kendali yang kuat dalam pengambilan keputusan dan kurangnya mekanisme pengawasan independen. Hal ini dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan tanpa konsekuensi yang memadai. Demikian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.